siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, nanti dia akan mendapatkan pahala dari syafaat tersebut. Yang dimaksud syafaat di sini adalah apa? Pertolongan. Siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, dia juga akan mendapatkan bagian daripada keburukan. Pertolongan yang menolong kita nanti di hadapan Allah kadang-kadang itu apa? Amal perbuatan yang tidak sengaja, tapi itu sangat bermanfaat. Dan itu akan menjadi penolong kita, syafaat kita nanti kelak di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Pulungan Duri Al-Bawangi yang senantiasa dimuliakan Allah, dan semoga selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim yang sudah menjadi acara rutin DKM Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Kita lanjut An-Nisa ayat 85. An-Nisa ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kifalun minha
wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Man utawi sapane wong iku yashfa' awe syafaat sapa man bainan nasi ing dalem antarané manusa. Syafaatan ing syafaat hasanatan kang bagus ain wafaqatan tegese kang ngocoki lisani manusa. Jabe man yakun mongko ana lahu iku kedue man apa nasibun ai minal ajri ganjaran minha saking syafaatan hasanatan bisa babia sebab hasanah. Waman lan sapene wong yasfa awe syafaat sapa man syafaatan ing syafaat sayyiatan itu tulisannya ada yang kurang Pak Awang ya, ada yang kurang ya di sini apa cetakannya syafaatan yakun lahu kiflu minha, kalimat sayyiatan enggak ada ya. Oh ada, malah kitab saya enggak ada. Waman lan sapane wong yasfa awe syafaat sapa wong syafaatan ing syafaat sayyiatan syafaat sayyiatan kang ala ai mukhalifatan tegese kang bertentangan lahu maring syarat. Yakun mongko ana iku la tekat man kiflun utami mikul nanggung ai nasibun bagian minal wizri saking dosa minha saking syafaatan sayyiatan. Wa kana lan ana sapa Allah ala kulli syai'in ing atase sekabehane saben-saben suci iku kita kuasa. Mayyasfa syafaatan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, nanti dia akan mendapatkan pahala dari syafaat tersebut. Yang dimaksud syafaat di sini adalah apa? Pertolongan. Jadi barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, yakul lahu nasibun minha, orang tersebut akan mendapatkan pahala dari perbuatan yang dilakukan itu. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, dia juga akan mendapatkan bagian daripada keburukan itu. Jadi dalam kalimat yang lain dalam hadis Nabi, man dalla ala khairin kafaili, orang yang menunjukkan jalan kebenaran, kafaili, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya, seperti
begitu sebaliknya. Dalam hadis yang lain, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan hasanatan fa'alaihi ajrun. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya, akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, kemudian pekerjaan yang baik kemudian itu dilakukan orang lain, dia akan mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala orang yang melakukannya min ba'di, sesudahnya, min ghairi ayyang kuso min ujurihim syai'un, persis sama pahalanya, sama orang yang melakukannya dengan orang yang memberikan arah, memberikan contoh. Begitu juga barang siapa memberikan pertolongan yang baik maupun yang buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan itu Allah Maha Kuasa atas segala. Kuasa dalam hal apa? Itu memberikan ganjaran, memberikan pahala terhadap orang-orang yang mau berbuat baik. Pertolongan tersebut ketika kita lakukan di dunia maupun pertolongan tersebut kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian dalam ayat ini berkaitan tentang ayat perang. Orang-orang yang senantiasa mau menolong di jalan Allah pasti akan diberikan nasibun lahu min yadi, akan mendapatkan bagiannya, akan mendapatkan pahala. Juga disebut berkaitan dengan pertolongan kita yang senantiasa kita butuhkan, terutama pertolongan di akhirat ketika kita sudah meninggal dunia. Karena kelak di akhirat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut syafaat. Pertolongan dari Nabi itulah pertolongan yang disebut syafaat. Pertolongan yang sangat kita tunggu-tunggu itu adalah syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kalimat yang lain, pertolongan yang menolong kita nanti di hadapan Allah kadang-kadang itu amal perbuatan yang tidak sengaja, tapi itu sangat bermanfaat, dan itu akan menjadi penolong kita, syafaat kita nanti kelak di hari kiamat. Di antaranya syafaatun bid-du'ai ba'dal adzan, pertolongan yang datang dari Allah lantaran sebab doa-doa kita. Di antaranya ini kadang-kadang kita nggak sengaja. Di antaranya ketika kita mendengar suara adzan, setelah muadzin selesai melantunkan adzan dengan kalimat yang terakhir la ilaha illallah, kemudian kita membaca doa. Mungkin doanya sudah hafal semua Pak ya. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassolatil qa'imah. Mangkola hina yasma'u nida Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah ila akhiri halak lahu syafa'atin. Barang siapa yang ketika mendengar suara azan kemudian dengarkan sampai selesai, kemudian di akhir muadzin itu melantunkan kalimat azannya,
membaca doa Allahumma rabbana hadhihi da'wati tammah dan seterusnya sampai apa kalimat terakhir kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halat berhak atas syafaatku orang tersebut kelak di hari dari kiamat. Itu bagian daripada di antara doa yang sering kita baca, tapi itu apa? Kita apa? Nggak tahu kalau itu merupakan apa? Merupakan sebagai wasilah pertolongan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu. Makanya selalu dianjurkan kalau ada adzan, dianjurkan untuk memperhatikan. Kalau memperhatikan itu nanti endingnya setelah adzan kita bisa membaca doanya. Syafaatun likasratis sholah. Kemudian syafaat karena apa? Orang tersebut senantiasa banyak membaca sholawat, senantiasa membaca sholawat. Aulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatun. Sebaik-baik manusia nanti di hari kiamat mereka itu orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi. Sudah pasti karena apa? Sholawat, membaca sholawat ini ibadah yang ringan, ibadah yang enteng, yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai lantaran orang tersebut nanti akan mendapatkan syafaat pertolongan Nabi dari apa? Seandainya nanti kita itu termasuk orang yang banyak dosa dimasukkan ke dalam neraka, itu termasuk apa? Ditolong oleh syafaat Nabi lewat sholawat yang sering kita lantunkan, sering yang kita baca, sholawat yang sering kita ajarkan, baik sholawat tersebut kita baca di luar sholat maupun di dalam sholat. Sholawat yang kita baca ketika dalam zikir, ketika di majlis taklim dan lain sebagainya, itu yang akan menjadi wasilah kelak kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat. Salatullah salamullah ala to'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi. Salatullah salamullah ala to'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi adil badri ya Allah. Sekali lagi. Salatullah Rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholawat, perbanyak baca sholawat, baik sholat tersebut kita baca ketika kita dalam sendirian, dalam ibadah, dalam majlis taklim dan lain sebagainya. Karena orang yang senantiasa membaca sholawat, banyak membaca sholawat, orang tersebut diakui oleh Nabi berhak mendapatkan syafaatnya. Kalau sudah berhak, namanya berhak itu sudah menjadi miliknya gitu Pak. Karena itu juga bagian daripada doa Nabi, tapi doa Nabi bukan untuk dirinya. Doa Nabi untuk kita semua, untuk umatnya. Likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi dakwatun, mempunyai doa yang mustajab, dan doa itu senantiasa digunakan untuk Nabi, para nabi. Termasuk Nabi Muhammad, Nabi yang senantiasa mempunyai doa yang mustajab. Tapi Nabi wa uridu an bita syafaat du'ai syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Wa uridu an bita, tapi aku ingin menyimpan doa tersebut, doa yang diijabah oleh Allah tersebut disimpan Nabi untuk umatnya sebagai apa? Syafaatan, sebagai syafaat nanti untuk umatnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Itu termasuk doa yang disimpan Nabi untuk umatnya sebagai syafaat, itu yang dia disimpan dalam bacaan Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya syafaatul minal malaika, pertolongan dari malaikat. Pertolongan dari malaikat raqib, malaikat yang senantiasa menjaga amal kita. Itu juga akan memberikan pertolongan, menjadi pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi syafa'atus siyami wal Quran, pertolongan amal perbuatan kita, amal ibadah kita. Di antaranya siam, baca Quran yang sering kita lakukan, itu nanti akan hadir di hadapan Allah, akan menolong kita dari segala kesulitan yang ada di akhirat. Itu syafaatnya amal perbuatan kita, di antaranya siam, sholat, kemudian baca Quran yang senantiasa kita baca. Nanti mereka akan hadir untuk memberikan pertolongan kepada kita. Asyam wal Quran yasfa'ani, siam terutama siam bulan Ramadan, wal Quran yasfa'ani, keduanya nanti akan memberikan pertolongan kelak di hari kiamat. Wa yaqulus siam, dan siam itu berkata, seandainya ada seorang hamba Allah yang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian siam tersebut datang kepada Allah protes, ya Rob, ayyu Rabbin mana'tuhu at-ta'a was-sawati bin nahar. Ya Allah, mana'tu at-ta'am, aku telah mencegah dia supaya jangan makan, was-sahawati, menahan dari hawa nafsunya, bin nahari, di siang hari. Untuk itu fasyafi'ni fi, izinkan aku untuk memberikan pertolongan pada dia.
puasa itu membela seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wal Qur'anu yaqulu ya Rabb mana'tu bil laili mana'tu an-nauma bil laili, aku mencegah orang tersebut di malam hari, di siang hari, di setiap waktu untuk membaca Al-Quran. Mereka sudah mengerjakan itu semua. Untuk itu fasyafi'ni fi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut, diizinkan. Ini bagian amal-amal ibadah kita, amal kebaikan kita yang kita lakukan nanti yang akan sangat-sangat bermanfaat untuk diri kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga syafaatul mu'minina li ahli, syafaatnya, pertolongannya orang-orang mukmin terhadap keluarganya, terhadap saudara-saudaranya, termasuk pertolongan anak terhadap orang tua, dan sebaliknya pertolongan syafaat orang tua terhadap anak. Yaquluna Rabbuna kunu yasumuna ma'ana. Ya Allah, kunu, mereka itu dulu puasa bareng-bareng sama kita. Kunu yusalluna ma'ana, mereka juga sholat bareng berjamaah sama kita. Wa yuhijjuna ma'ana, mereka haji bersama kita. Itu semua apa? Menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu lahum, dikatakan amal-amal ibadah tersebut mengatakan akhriju. Fayuqalu lahum, kemudian orang tersebut apa? Protes di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat saudaranya, melihat temannya, melihat orang dulu yang pernah kenal di dunia dan pernah berbuat baik kepadanya, lihat di dalam neraka, mereka protes, ya Allah, dulu orang itu benar-benar sholat sama kita, puasa sama kita, sholat jamaah sama kita. Keluarkan mereka ya Allah, aku minta izin. Fayuqallahu akhriju man araftum, keluarkan mereka, orang yang kamu kenal, orang yang pernah berbuat baik bersama kamu, keluarkan mereka dari neraka. Itu kata Allah. Berarti itulah pertolongan syafaat yang datang dari orang-orang yang kita cintai, syafaat yang datang dari saudara-saudara kita, pertolongan yang datang dari mereka. Dan yang terakhir adalah apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut syafaatul umam, syafaat yang sangat besar, di mana para nabi tidak mampu memberikan pertolongan kepada umatnya, tapi Nabi Muhammad diberikan hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan itu semua, memberikan pertolongan terhadap umatnya. Karena itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, wa kana, dan ono Allah, karena wa kana Allah, dan Allah itu ala kulli syai'in, terhadap sesuatu muqita, kuasa. Muqtadiron, menguasai, jazi, mongko bales sapa Allah kulla ahadin ing saben-saben wong suwiji bima kelawan perkara amila kang lakoni sapa man. Itu semua bagian daripada apa? Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat yang lain, man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang akan berbuat kebaikan
akan bermanfaat untuk dirinya. Wa man asa'a fa'aliya, barang siapa yang berbuat keburukan akan membahayakan dirinya, baik di dunia, terutama membahayakan di akhirat. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Wa idza khuyyitum lan nalikane diwenehi salam penghormatan sira kabeh, bi tahiyatin kelawan salam penghormatan, kaan kila kaya den ucapake lakum maring sira kabeh salamun alaikum, kalimat assalamu alaikum, fahayyu mongko padha jawab salam sira kabeh sapa al-muhyi wong kang muhyi wong kang awet penghormat diwani penghormatan, bi ahsana kalan luwih bagus minda saking tahiyah, bi antakulu kelawan nyentong ucap sira kabeh lahu maring man wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh, atau alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aurudduha utawa balino sira ing tahiyah, bi antakulu kelawan nyentong ngucap sira kabeh lahu maring muhyi kama qala kaya kang den terucap ayil wajibi kang wajib ahaduma salah suci tahiyah wal awalu utai kang awal iku afdalu luwe apik. Innallaha satamna Allah iku kana ana sapa Allah iku kana ana ala kulli syai'in ikana ana sapa Allah ala kulli syai'in ngatas saben-saben suci iku hasiban zat kang maha menghitung. Nah, kalimat ini wa idahu itu bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aurudduha. Jadi dalilnya orang yang jawab salam dan memberi salam. Jawabnya orang ketika memberi salam dan menjawab salam. Wa idahu itu, dan ketika kalian diberikan penghormatan, diberikan salam bitahiyatin dengan salam penghormatan, fahayyu maka harus jawabnya bi ahsana ya lebih baik. Jadi kalau kita lagi mendapat salam, assalamualaikum, kita harus menjawab salam itu yang lebih baik. Orang itu baca salamnya assalamualaikum, kita membalasnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal lebih yang mereka ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, syukur dilengkapi wabarakatuh. Minimal aurudduha, atau seperti yang mereka ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ayat tersebut juga menyampaikan apabila kita lagi diberikan penghormatan, kita harus membalas penghormatan tersebut. Untuk membalas penghormatan diutamakan bi ahsana minha. Jadi ibaratnya dia ngasih 10.000, kita ngasih 11.000, balasnya 11.000. Dia ngasih 1 piring, kita membalasnya 1,5 piring. Gambarnya di aksana dia. Aurut 2 minimal sama. Nah, kalimat penghormatan, kalimat salam itu kembali lagi kepada apa? Kepada tradisi. Karena tradisi orang zaman dulu ya
orang zaman dulu kulon ini gantinya Pak, kalau sekarang assalamualaikum, permisi. Ini bagian daripada apa? Penghormatan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tapi dirangkum dalam Islam semua kalimat itu assalamualaikum, keselamatan. Jadi orang kalau yang memberikan salam sama juga berdoa. Orang tersebut berdoa minta kepada Allah, doa untuk kita apa? Memberikan doa kepada kita, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Kemudian kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga keselamatan, semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan berkahnya kepada kalian. Jadi dia memberikan satu, kita balas tiga. Salam, rahmat, wabarakatuh. Itu yang dianjurkan dalam ayat. Aurut dua. Jadi kalau nggak bisa lebih baik dari yang mereka sampaikan, minimal sama. Cuman itu kan sudah umum, sudah menjadi tradisi untuk di daerah kita. Baik sekarang, karena salam itu asal mulanya kan punya tahiyah, bukan buat untuk orang-orang muslim, tapi sekarang sudah menjadi umum, baik muslim maupun non muslim, di tempat yang formal maupun di tempat yang biasa, senantiasa membaca salam, assalamualaikum. Karena ya di sini ada apa ya? Wa minhu fayujazi alaihi wa minhu raddus salam wa khusat as-sunnah. Nah, itu semua untuk memberi salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Kemudian al-kafiru utawi wong kafir, wal mubtadi'u orang yang senantiasa melakukan bid'ah, wal fasiku orang fasik, wal muslimu ala qadil hajati orang muslim yang lagi buang hajat, lagi BAB ya. Waman fil hammami lagi di kamar mandi, wal akli lagi makan, fala yajibu ar-raddu alaihim bal yukra. Fala yajibu maka tidak wajib menjawab salam alim terhadap mereka, tapi bal yukra, tapi kalau dijawab makruh. Kalau sekali lagi, nah orang yang lagi kondisi seperti itu, umpamanya ada assalamualaikum, kita lagi kamar mandi, nggak usah dijawab. Assalamualaikum, kita lagi buang hajat, nggak usah dijawab. Assalamualaikum, kita lagi makan, maksudnya lagi makan ini posisi mulut kita penuh makanan, dikhawatirkan kalau nanti jawab keselak gitu ya, muncrat gitu ya. Kalau pas di depannya nggak ada orang, di depannya ada Pak Jaini, muncrat aja ke Pak Jaini gimana? Fala yajibu ar-raddu alaihim, tidak wajib menjawab salam. Bal yukra fi ghairil akhir. Wa yuqalu lil kafiri wa alaika. Wa yuqalu dan dijawab, dikatakan lil kafir terhadap orang kafir non muslim alaika. Tidak wajib menjawab salam waalaikumsalam, cukup menjawab waalaikum. Tetapi kembali lagi tergantung niat kita.
Kalau niat kita hanya sekedar apa? Sekedar menjaga, kalau mereka nggak memberikan urut salam, kita nggak jawab, apa perasaan dia? Nah, apa perasaan dia? Jadi yang dimaksud keselamatan ini, keselamatan orang tersebut selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau hanya niat kita untuk apa? Menjaga agar mereka itu tidak sakit hati sebagai tetangga kita, sebagai teman kita, ini jadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, dijawab saja. Ada yang mengatakan kalau yang ekstrim nggak mau jawab, cukup jawabnya Waalaikum. Assalamualaikum, waalaikum. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya semuanya kembali terhadap apa? Innamal a'malu binniyat. Itu bagian daripada apa? Ucapan salam itu kelihatannya sepele, tapi itu bagian daripada apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada salam lagi yang tidak perlu dijawab. Selain ini Pak, itu salamnya apa? Ada salam yang haram dijawab, ada salam yang yang wajib dijawab, ada salam yang kita tidak perlu mendengar jawabannya. Itu kan. Lu udah pernah sampaikan Pak ya? Salam yang tidak boleh dijawab ada. Nah, ketika imam selesai sholat, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nggak boleh, haram ya. Kalau salam kita lagi ketemu sama saudara kita, assalamualaikum, nah itu wajib dijawab. Nah salam yang ketiga, salam yang kita tidak perlu mendengar jawabannya ketika kita lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallah bikum lahiqun. Waalaikumsalam. Wah, kalau mendengar bisa lari semua aku ya. Kira-kira begitu Pak Firman ya. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum min kuburikum. Allah utawi Allah, la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illahu angin Allah. Illahu angin. Wa itu aihi, wa itu artinya apa? Mudzakkar ghaib mufrad, takdirnya Allah. Illahu wa angin Allah. Laya cema'unnakum yakti ngumpulake, bakal ngumpulake sapa Allah kum ing sira kabeh min kuburikum saking kubur sira kabeh. Ila yaumil kiamati maring dina kiamat. La raiba ora ana keraguan iku wujud aisyaka fihi ing dalam yaumil kiamah. Waman lan sapane wong aila ahada tegese ora ana wong suci ku wujud iku asdaku kang luwih bener minallah saking Allah apane hadisan Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah adalah zat, ini kalimat tauhid. Allah adalah Tuhan yang patut disembah, patut diibadahi. Berarti tidak ada Tuhan yang patut disembah, hanya Allah. Yang kalimat tersebut dituangkan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat yang menjadi kunci surga. Kita semua udah dikasih kuncinya semua Pak ya. Udah dikasih kuncinya. Nih, Pak ini kuncinya. Surga udah pegang semua. Berarti kita sudah megang kuncinya itu semua. Tinggal kita masuknya menuju jalan ke sana. Ada yang sampai,
ada yang tersesat di tengah jalan. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi, bahwa kalian semua nanti akan dikumpulkan ketika bangun dari kubur, dikumpulkan untuk menghadap Allah yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Itu la raiba fi, hari itu kejadian seperti itu, kejadian yang tidak bisa diragukan lagi, pasti akan terjadi. Yang mengatakan siapa? Al-Quran. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran disampaikan kepada Nabi dan untuk kita semua orang-orang yang beriman. Wa man asdaqu minallahi hadisa, adakah orang yang perkataannya itu lebih benar selain Allah? Tidak ada, karena Allah maha benar. Allah maha benar. Tidak ada orang yang perkataannya itu lebih benar. Kalau kita perkataannya banyak salah. Kalau Nabi perkataannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin satu ayat dua ayat yang kita baca di kajian taklim kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Quran kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Iqra'ul Qur'ana, bacalah kalian Al-Qur'an, fa innahu, karena Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, datang di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabi, orang-orang yang menjadi temannya Al-Qur'an, menjadi sahabatnya Al-Qur'an. Siapa sahabat ini? Senantiasa kita baca Al-Qur'an. Minimal kita kalau nggak bisa baca Al-Qur'an, senang orang yang baca Al-Qur'an. Minimal kita senang orang yang ngaji, mendengar senang terhadap kajian ayat suci Al-Qur'an. Syukur kalau kita mau belajar walaupun satu huruf, satu kalimat, dua kalimat kita belajar Al-Qur'an seperti yang kita lakukan di Masjid Al-Ikhlas, taksin Al-Qur'an. Dari berapa yang bacanya kurang pas, ayo kita bersama-sama. Dan sekarang ada jamaah kita yang datang ke rumah, sengaja datang ke rumah pengen belajar Al-Qur'an ya. Itu tujuannya apa? Syafi'an li ashabi, mengharapkan syafaat Al-Qur'an nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tan'a, alimna ma la lam tan'a, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tajadu min syarri dzil arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi al-jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.